Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Sabihis dari program studi ilmu manajemen kelas RH6 di Universitas Primagraha. Perilaku organisasi dengan tema sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Pada saat saya menjelaskan, Anda diharapkan memfokuskan mata apa yang saya sampaikan. Dan ketika ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya di akhir materi. Sebelum saya menjelaskan tentang perilaku organisasi dengan tema sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Dan ini videonya teman-teman, selamat menonton teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama, definisi sikap. Sikap merupakan prinsip yang diambil individu yang berdasarkan kepribadian, keyakinan, perasaannya menyangkut suatu gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Dalam riset perilaku organisasi memfokuskan 3 sikap yang berkaitan dengan pekerjaan, diantaranya yaitu yang pertama, kepuasan kerja. Tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan, sedangkan seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaan. Yang kedua, keterlibatan kerja, yaitu mengukur sejauh mana seseorang memihak pada pekerjaannya dan menganggap tingkat kinerjanya sebagai sesuatu yang penting untuk harga diri. Yang ketiga, komitmen organisasi, yaitu keadaan seorang karyawan yang memihak pada suatu organisasi dan memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Kemudian ada 3 komponen mengenai sikap. Yang pertama, pemahaman, yaitu suatu sikap yang di dalamnya terdapat pendapat atau kesadaran mengenai suatu hal. Yang kedua, pengaruh, yaitu segmen emosi atau perasaan yang muncul saat seseorang sedang bersikap. Yang ketiga, tindakan, yaitu suatu cara seseorang untuk berperilaku terhadap sesuatu. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan kepuasan kerja itu? Kepuasan kerja merupakan kadar kesenangan dalam diri seorang karyawan atas peran dan pekerjaannya dalam suatu perusahaan. Tingkat kepuasan ini umumnya dipengaruhi atas adanya timbal balik yang sesuai dengan harapan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya yaitu yang pertama, faktor psikologis. Dalam hal ini yaitu ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, dan perasaan terhadap pekerjaan. Yang kedua, faktor fisik, seperti pengaturan waktu kerja, pelengkapan kerja, sirkulasi udara di tempat kerja, dan kesehatan karyawan. Kemudian yang ketiga, faktor finansial, yaitu seperti jaminan sosial, sistem penggajian, besar tunjangan, fasilitas yang diberikan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, faktor sosial, yaitu yang berhubungan dengan interaksi sosial, baik sesama karyawan, dengan atasannya maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Selanjutnya yaitu manfaat kepuasan kerja. Manfaat kepuasan kerja diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas, yang kedua, menumbuhkan sikap loyalitas, yang ketiga, menurunkan tingkat ketidakhadiran, yang keempat, meningkatkan pelayanan perusahaan pada pelanggan atau klien. Semoga apa yang teman-teman tonton tadi semoga menjadi wawasan ilmu untuk teman-teman. Di dalam sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi itu ada yang dinamakan definisi nilai. Nah, satu, mencerminkan perilaku dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau kepekaan. Terus yang kedua, nilai mengandung langsung pertambangan
yang mengembangkan gagasan seorang individu menguasai apa yang benar, baik, dan yang diinginkan. Terus ada yang dinamakan pentingnya nilai. Nilai sangat penting mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami persepsi. Yang kedua ada individu organisasi. Berdasarkan yang dikonsep hanya sebelumnya mengenai apa yang seharusnya, yang tidak seharusnya dinilai. Terus 3, sistem nilai adalah harga yang didasarkan pada peningkatan nilai-nilai pribadi berdasarkan interpretasi nilai tersebut. Contohnya Anda memasuki organisasi dengan pandangan bahwa menentukan gaji atas dasar kinerja kerja adalah benar karena kerja, dan ada organisasi yang menentukan gaji atas dasar senioritas. Terus ada yang dinamakan sumber sistem nilai. Ada genetik, bawaan, terus ada biaya nasional, lingkungan, keluarga, teman. Menurut Alport dan Associates tentang tepi nilai, ada yang dinamakan teorital, nilai yang mengutamakan penemuan, pencarian kebenaran melalui pendekatan rasional dan vertikal. Nah, terus ada yang dinamakan asonamis, nilai yang menekankan kegunaan menurut survei nilai RVS. Yang pertama nilai terminat, bentuk, ukur, keberadaan yang sasaran sangat diinginkan yang dicapai seseorang dalam hidupnya. Terus ada nilai instrumen, bentuk, perilaku atau upaya pencapaian nilai terminat yang lebih disukai oleh orang tertentu. Terus sikap definisi. Nah, sikap definisi adalah pernyataan evaluatif bank yang terdapat 3 kombinasi sikap. Yang pertama ada pengertian cognition, adalah segmen pendapatan suatu keyakinan atau suatu sikap. Nah, terus yang kedua ada yang dinamakan keharusan, adalah segmen konvensional atau perasaan dari suatu sikap. Terus ada yang dinamakan prior, adalah suatu maksud untuk berperilaku. Terus ada yang dinamakan tipe sikap. Nah, yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sikap umum seorang individu dapat pekerjaannya seseorang dengan tingkat kepuasan kerja atau tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja. Terus ada yang dinamakan ketertiban kerja, mengukur derajat atau tingkat di mana seseorang memihak pada kerjaannya, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan menganggap kinerjanya bagi harga diri. Terus ada yang dinamakan komitmen pada organisasi, suatu keadaan atau sampai mana pegawai memihak pada suatu organisasi tersebut. Dan sekian dari saya. Terima kasih yang udah menonton video ini tentang sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.